mamanya. Nah, tapi mamanya kan punya dosa, kan gitu kan ya? Mengikuti sudah logikanya. Kan tetap aja Yesus paling tidak mewarisi separuh dosa gitu kan. Ini bukan dari papa mama tapi cuma dari mama. Tapi disebutkan secara fisiologikal, ternyata darah yang Yesus lahirkan itu bukan dari Mary ya. Karena memang secara medis itu dari sang ayah sudah memberi kontribusi. Sehingga dikatakan if Christ had been born of an earthly father, he would have born that blood. He would have also inherited his father's sin nature. But being virgin from Christ is the spotless, sinless Lamb of God, and a fit and proper candidate to be the sacrifice for our sins. Di lewat virgin birth ini maka Yesus tidak dicemari oleh dosa, sehingga kemudian saudara ketika waktunya sudah tiba dia bisa menjadi anak domba Allah yang sejati. PL itu hanya simbol, hanya bayangan itu dari apa yang Yesus akan lakukan di kayu salib. Sebab Petrus Ibrani berkata, mana mungkin darah lembu domba bisa menyucikan dosa kita? Tidak bisa. Jadi PL itu hanya bayang-bayang dari apa yang akan Yesus lakukan di kayu salib. Lewat Yesus inilah kita, saudara, orang-orang berdosa ini, ketika kita datang kepada Yesus memohon ampun atas dosa-dosa kita, Yesus dapat menyucikan kita. Jelas? Kita bersyukur saudara karena Yesus itu begitu mengasihi kita, dan bukan cuma mengasihi saja, tetapi juga mampu menyelamatkan kita. Dua hal ini penting saudara. Kita bisa punya kasih, ya. Kita hatinya ini kepingin bisa menolong seseorang, tapi kita tidak mampu, tidak bisa kan? Ya. Puji Tuhan, Allah kita bukan cuma punya hati kasih seperti yang semalam kita bahas, tapi Dia juga mampu. He has power to help us. Nah, Yesus saudara mampu untuk menolong, menyelamatkan kita. Saudara, setelah Perang Dunia Pertama ada 900 orang Jerman, prajurit Jerman yang dianggap sudah melanggar ya international law, sehingga mereka dibawa ke World Court, pengadilan internasional. 900 prajurit Jerman. Saudara, waktu mantan Prince, Pangeran Jerman mendengar ada 900 orang rakyatnya yang bisa-bisa akan dijatuhi hukuman mati, dia volunteer, dia datang saudara, dia bilang, tolong bebaskan 900 orang itu, aku sebagai gantinya, kamu beri hukum aku. Tapi sayang saudara, permintaannya ditolak. Kamu tidak bisa ganti 900 orang itu, kamu tidak worth it untuk itu. Saudara, puji Tuhan, Prince kita, the Prince of Peace, dia punya value untuk menebus dosa kita semua. Bukan cuma 900 orang yang berdosa, tapi seluruh umat manusia yang berdosa. Kalau kita mau datang kepada Dia, Dia akan sanggup menyelamatkan kita. Saya harap kita semua, seperti yang saya tekankan semalam, Tuhan tidak mau memaksa kita untuk menerima kasih-Nya, tapi biarlah kita tidak menolak kasih Tuhan. Dia begitu sayang, Dia cinta kita, Dia tidak ingin satupun dari kita binasa. Sebab itu, mari kita sambut kasih Tuhan. Kita mau menjadi anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kembali kami boleh belajar akan virgin birth yang merupakan kebenaran yang bukan saja dinyatakan oleh Matius, Lukas, tetapi juga kami melihat Tuhan bagaimana Engkau sendiri, Tuhan Yesus, tidak menyangkal akan hal itu. Dan bahkan ketika Engkau akan dijebak oleh orang-orang yang membenci, yang mau menjatuhkan,
Engkau berani menantang kepada mereka, tunjukkan kalau aku berdosa. Sehingga Tuhan, kami melihat bahwa memang Engkau adalah orang yang tidak berdosa. Sehingga Tuhan, Engkau sanggup untuk menjadi mediator, perantara antara Allah dan manusia. Engkau sanggup untuk menyelamatkan kami umat manusia yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengasihi kami, Engkau mau datang menjadi manusia. Engkau mau take our place, mengambil tempat kami, supaya kami tidak perlu menuju kepada kebinasaan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Engkau mau datang ke dunia dan bahkan mati bagi kami. Dalam Tuhan namamu berdoa supaya segenap jemaat AECC semuanya boleh menyambut kasih-Mu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Sehingga kelak Tuhan, kami akan berjumpa dengan Engkau face to face. Kami boleh akan hidup bersama Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami teringat untuk teman-teman yang tidak bisa datang, untuk mereka yang sedang sakit. Tolong Tuhan, Engkau juga berkenan melawat, Engkau berkenan menjamah, memberikan kesembuhan. Engkau juga tolong yang letih karena minggu kemarin begitu padat dengan berbagai kegiatan. Mohon supaya kami bisa cepat recover dari keletihan kami. Mereka yang sedang bepergian, mohon Tuhan juga lindungi dimanapun mereka berada. Ada beberapa keluarga yang sedang keluar kota, bahkan beberapa jemaat ke Indonesia. Oh Tuhan, mohon Tuhan sertai, lindungi mereka semua dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang masih mencari pekerjaan. Tolong Tuhan, Kau juga buka jalan. Tuhan berkenan untuk memberkati, memenuhi kebutuhan setiap keluarga. Mereka yang mengalami persoalan rumah tangga, Tuhan juga tolong, kokohkan. Tuhan, pulihkan hubungan-hubungan yang tidak harmonis, baik antar suami istri, orang tua anak, antar saudara, dengan in-law, ataupun dengan teman-teman di tempat bekerja, bahkan di gereja. Tolong Tuhan, Engkau sendiri yang akan membantu untuk memulihkan hubungan yang retak atau tidak harmonis. Bagi yang imannya sedang lemah, kami juga berdoa supaya Tuhan kuatkan mereka kembali, supaya mereka boleh dekat lagi dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau sudah memimpin kehidupan kami, keluarga kami maupun gereja Tuhan di sini selama 2010. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menolong kami menghadapi tantangan maupun juga menerima berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi, dan semuanya itu boleh menjadi bagian untuk pembentukan karakter dan iman kami Tuhan. Kami percaya di tahun yang baru nanti 2011 Tuhan akan terus menyertai dan memimpin kehidupan kami. Tolong Tuhan, Engkau beri kami iman yang cukup supaya kami tidak khawatir, tidak cemas, apalagi takut menghadapi tahun yang baru yang kami belum tahu apa yang akan terjadi nanti. Bila kami belajar untuk percaya, belajar untuk berserah kepada Tuhan. Dan tolong untuk kami yang sudah Kau percayai itu mengembalakan, melayani, memimpin gereja ini, supaya Engkau beri kepekaan untuk mengerti rencana Tuhan bagi masa depan AECC. Tolong program-program yang akan kami susun, Tuhan berkati supaya kami boleh terus bertumbuh, bukan saja secara numbers, tetapi juga secara kualitas iman. Tolong Tuhan, Engkau berkati retreat, majelis, baik itu deacons maupun koordinator tanggal 14-15 Januari nanti, supaya kami boleh mempersiapkan diri untuk melayani di tahun yang baru bersama dengan Tuhan, dan dengan sehati kami boleh bekerja sama untuk memikirkan, menggumulkan, dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sendiri akan menyediakan budget yang diperlukan, dana yang untuk pekerjaan Tuhan, dan Engkau memberkati jemaat-Mu sekalian di dalam pekerjaan mereka, supaya mereka juga bisa mendukung kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga semalam boleh mengumpulkan dana sehingga hampir tercapai goal kami $1.000 untuk kami kirim ke Indonesia lewat Mennonite Diakonia Service.
untuk membantu para korban bencana alam di Indonesia. Kami bersyukur meskipun gereja kami tidak besar, tapi Engkau juga memberi kami hati untuk mempedulikan orang lain yang menderita. Biarlah Engkau tolong kami Tuhan untuk memiliki kepedulian terhadap sesama. Sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi semua, kami pun juga belajar untuk mengasihi sesama, bahkan orang-orang yang melukai kami, yang mengecewakan kami sekalipun. Engkau bantu kami untuk mengasihi mereka. Sehingga Tuhan melalui hidup kami, orang-orang boleh melihat bahwa Yesus hidup di dalam diri kami. Tolong Tuhan Kau terus satukan hati kami, biarlah kami memiliki unity, sementara kami menerima makin banyak orang-orang baru. Bantu kami untuk bisa menyambut mereka, walaupun tidak mudah, karena itu berarti kami keluar dari our comfort zone. Kami berjumpa dengan orang-orang asing yang berbeda. Bantu kami Tuhan untuk bisa embrace mereka, supaya mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan lewat kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk negara di mana kami tinggal saat ini. Tuhan tahu banyak tantangan yang dihadapi di negeri ini Tuhan, khususnya perekonomian yang masih belum bisa pulih sepenuhnya. Masih banyak orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan rumah tempat tinggal mereka. Banyak anak-anak yang sekarang kelaparan. Oh Tuhan, tolonglah para pemimpin kami, supaya mereka diberi hikmat kebijaksanaan, supaya mereka diberi kemampuan untuk bekerja sama, melampaui batas-batas kelompok, partai, dan pandangan ideologi. Mereka boleh menyatukan visi untuk bagaimana mengatasi krisis yang terjadi di negeri ini ya Tuhan, sehingga di tahun 2011 dan tahun yang akan datang, kondisi situasi perekonomian di negeri ini boleh kembali pulih. Dan Tuhan juga akan memelihara keamanan di mana ancaman teroris masih begitu kuat ya Tuhan. Mohon Tuhan lindungi kami semua negeri ini, bahkan juga di Indonesia dan di negeri-negeri lain dari orang-orang bermaksud jahat. Terima kasih ya Bapa. Kami juga teringat Indonesia. Kami bersyukur kalau situasi ekonomi di sana bisa lebih baik. Dan biarlah Kau tolong upaya-upaya untuk memberantas korupsi, nepotisme boleh terwujud. Tuhan tolong pemerintahan Bapak SBY untuk Engkau beri hikmat bijaksana. Mereka bisa bekerja sama dengan tim, dengan anggota MPR, DPR untuk bisa mengatasi berbagai masalah bangsa, khususnya begitu banyak bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini. Biarlah bantuan-bantuan yang dikirim boleh sampai ke tangan yang berhak untuk menerimanya dan tidak dikorupsi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur karena di dalam situasi kehidupan kami yang kadang tidak menentu, kami punya Engkau yang mengasihi kami. Kami ada kepastian di dalam Tuhan karena Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau memimpin kehidupan kami sepanjang minggu ini, baik mereka yang masih bekerja ataupun yang sudah mulai berlibur, anak-anak yang berlibur. Tuhan juga lindungi mereka yang akan ke Indonesia seperti Philbert dan teman-temannya besok malam. Tuhan juga akan sertai perjalanan anak-anakmu ini, dan juga nanti waktu kembali Tuhan akan mengantar mereka sampai di Amerika lagi dengan selamat. Dan Tuhan juga persiapkan kami untuk New Year's Eve. Kami akan bersekutu bersama untuk mengadakan perjamuan kudus, mensyukuri pimpinan Tuhan selama ini. Biarlah Tuhan, Engkau akan memberkati akhir tahun nanti, supaya sungguh Tuhan kami boleh makin merasakan kasih Tuhan, penyertaan-penyertaan Tuhan yang indah di tahun ini, dan kami makin dipersiapkan memasuki tahun yang baru. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu dan kebaikanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, kami panjatkan doa kami ini. Mohon Tuhan sempurnakan. Amin. Silakan berdiri. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa.